sini akan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu. Monitoring itu adalah kegiatan pengawasan dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa suatu proses itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Nah, sementara itu, evaluasi itu adalah proses penilaian yang lebih luas dan mendalam untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak dari suatu kegiatan ataupun program yang dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, monitoring dan evaluasi itu memiliki peran penting dalam peningkatan mutu karena keduanya memberikan informasi berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya monitoring, organisasi itu dapat melakukan kontrol kualitas selama pelaksanaan program. Sementara evaluasi itu dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, tujuan dan sasaran monitoring dan evaluasi. Yang dimana para evaluator itu meyakinkan bahwa hasil kerjanya itu akan bermanfaat bagi para personel pendidikan dalam mengambil keputusan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak ada kegiatan penilaian seperti yang mereka lakukan. Nah, adapun dari tujuan dari kegiatan monitoring itu yang pertama adalah mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana ataupun program yang telah dilakukan ataupun yang telah direncanakan. Yang kedua itu mengetahui apa saja hambatan yang dihadapinya. Yang ketiga itu ada memberikan umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan program-program di sekolah. Baiklah, saya Putri Murni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan model evaluasi. Adapun jenis evaluasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, evaluasi formatif atau yang biasa dikenal dengan evaluasi sementara. Evaluasi formatif ini merupakan proses yang berorientasi untuk melibatkan pengumpulan informasi secara sistematis untuk menunjukkan pengambilan keputusan selama masa perencanaan. Artinya, evaluasi formatif ini digunakan pada saat proses perancangan kegiatan yang akan dilakukan. Adapun evaluasi yang kedua yaitu evaluasi sumatif, yang biasa disebut juga dengan evaluasi perolehan atau dampak. Artinya, evaluasi ini membahas serangkaian pokok masalah. Jadi kita bisa melihat apakah program yang telah dilakukan itu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang sudah kita lakukan apa tidak. Maka perlu adanya evaluasi, maka disebut juga dengan evaluasi sumatif. Adapun model-model evaluasi, yang pertama model free post test adalah tanpa intervensi keadaan tersebut diterapkannya program akan terus berlangsung seperti sebelumnya. Sebagai hasil intervensi, keadaan tersebut pada saat yang ditentukan akan mengalami perubahan. Adapun keuntungan utama dari model pre-post test ini adalah mudah untuk diimplementasikan, artinya mudah untuk diterapkan. Adapun evaluasi yang kedua yaitu model kelompok perbandingan. Artinya, model evaluasi ini melibatkan hasil suatu program atau dampaknya melalui perbandingan antara hasil proyek pada dua kelompok yang sebanding pada periode waktu yang sama. Artinya, melakukan sebuah proyek dengan dua kelompok di waktu yang sama untuk melakukan perbandingan mana yang lebih baik atau yang mengalami kendala ataupun sedikit masalah. Adapun keuntungan model ini memiliki ketaatan ilmiah yang relatif kuat. Adapun metode dan alat utama yang biasa digunakan antara lain ada angket atau survei, yang kedua wawancara, observasi, dan pengkajian dokumen. Yang kelima penelusuran pustaka, triangulasi. Jadi dari 6 aspek itu perlu diperhatikan dalam proses metode dan yang digunakan dalam pengumpulan data untuk evaluasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.